Ketemu lagi di Sound Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan Kamaludin judul Tambiluak, pahlawan atau mata-mata Belanda. Sudah hampir 71 tahun peristiwa Si Tujuh Batur. Sudah banyak para saksi sejarah yang meninggal. Tapi cerita si pengkhianat Kamaludin Tambiluak tidak pernah hilang di hati masyarakat Si Tujuh Batur atau masyarakat Minangkabau umumnya. Letnan 1 Kamaludin. Dia dijulukin Tambiluak karena kecepatan gocekannya dalam bermain sepak bola. Dia seorang berkulit hitam, bertumbuh gempal, atau sarwe dalam bahasa Minangkabau. Pekerjaan Tambiluak sehari-hari adalah sebagai tukang pangkas rambut di Pangkas Sultan Barbis Jalan Gajah Mada Payakumbuh. Ketika dilaksanakan Kongres Pemuda Indonesia, 10 November 1945 di Yogyakarta, Payakumbuh mengirimkan 3 orang pemuda untuk menghadirinya. Mereka adalah Usman Sayon, Bakri dan Kamaludin Tambiluak. Ada yang berpendapat bahwa Kamaludin Tambiluak adalah seorang pengkhianat dan ada juga yang berpendapat dia adalah pahlawan. Betulkah dia seorang pengkhianat? Sebagaimana cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Atau jangan-jangan Tambiluak cuma seorang pahlawan bangsa yang menjadi korban hukum revolusi. Pada tanggal 23 Januari tahun 1949, ketika terjadi pertemuan di daerah bernama Ayaranda, antara Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim, Komandan Subteritorial Sumatera Barat dengan Sofyan Ibrahim, dan sejumlah para pejuang bangsa. Dalam pertemuan, Dahlan Ibrahim mendengarkan laporan tentang peristiwa Si Tujuh. Dari semua laporan, diperoleh benang merah bahwa Letnan 1 Kamaludin Tambiluak memang telah menjadi pengkhianat. Karenanya, dia harus diadili. Banyak sekali fakta yang bisa perhitungkan. Kalau Tambiluak seorang pengkhianat, tentu saat peristiwa penyerangan Belanda malam itu, dia akan pergi dari Lurah Kincia. Kemungkinan terbesar dia akan pergi ke kota Payakumbuh, yaitu daerah kekuasaan Belanda. Dia akan aman di markas Belanda, karena dia telah bekerja sama dengan Belanda, dan menjadi bagian dari penjajah. Fakta lainnya, waktu Kamaludin Tambiluak, tanggal 24 Januari Kamaludin Tambiluak bertemu dengan Letnan Inur Matias dan pembantu Letnan Syamsir Rauf serta Amiruddin Hamidi di bawah pohon beringin dekat Balai Adat Balai Nanduo. Melihat luka di pundaknya yang cukup parah dan darah sudah membeku, Nur Matias menyarankan kepada Tambiluak supaya berobat ke dalam kota Payakumbuh. Tapi Tambiluak menolak berobat ke kota. Dia lebih memutuskan untuk menuju Pilatang Kamang menemui Kolonel Dahlan Jambek, perwira paling diseganin di Sumatera Tengah waktu itu. Besok paginya Tambiluak melanjutkan perjalanan dan pelariannya ke Pilatang Kamang. Namun beberapa hari kemudian Kamaludin Tambiluak disergap pasukan panah beracun. Mantan anak buah Tambiluak sendiri. Di daerah Padang Tarok, Kamaludin Tambiluak langsung dihabisin. Jadi untuk menentukan seorang Kamaludin Tambiluak, seorang pengkhianat atau pahlawan, masih butuh waktu, data, fakta yang kuat, hanya perjalanan waktu ke depan yang bisa membuktikannya.